warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Fatima Agustina dari Fakultas Ekonomi Universitas Pekalongan Program Studi Akuntansi. Di sini saya akan membahas tentang materi ekuitas pemegang saham. Nah, yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang laba ditahan. Laba ditahan merupakan sebagian atau seluruh laba yang diperoleh perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Jumlah laba ditahan ini digunakan untuk tambahan modal atau untuk memperbesar tambahan modal. Dalam pembukuan, laba ditahan menunjukkan saldo kredit, sedangkan dalam laporan posisi keuangan atau neraca, laba ditahan disajikan di sebelah pasifa atau di sebelah kewajiban dan ekuitas yang merupakan struktur modal. Keputusan untuk membagi atau tidaknya laba ditahan tersebut diatur dalam rapat umum pemegang saham. Laba ditahan dapat digunakan untuk yang pertama adalah pembayaran dividen para pemegang saham, yang kedua penutupan kerugian, yang ketiga cadangan untuk tujuan tertentu, dan yang keempat rekapitulasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebijakan dividen. Dividen merupakan pembagian laba ditahan kepada para ekuitas pemegang saham. Nilai transfer biasanya menggunakan aktiva perusahaan berupa kas maupun non-kas. Adapun jenis-jenis dari dividen, yang pertama adalah dividen tunai atau kas, yang kedua dividen properti, yang ketiga dividen scrip, yang keempat dividen likuidasi, dan yang kelima dividen saham. Nah, saya akan menjelaskan jenis dividen yang pertama, yaitu dividen tunai atau kas. Dividen tunai atau kas adalah dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham berupa uang tunai. Besar kecilnya dividen yang diterima dipengaruhi oleh tingkat keuntungan atau profitabilitas perusahaan. Dividen tunai adalah dividen yang paling umum dilakukan dan dibayarkan secara berkala, bisa setiap tahun atau bisa setiap 6 bulan sekali. Adapun tanggal-tanggal penting yang perlu diperhatikan dalam dividen. Yang pertama adalah tanggal pengumuman, yang kedua tanggal pencatatan, dan yang ketiga adalah tanggal pembayaran. Tanggal pengumuman adalah tanggal di mana para dewan direksi mengumumkan akan membagikan dividen. Nah, pada saat itu juga perusahaan mengakui adanya utang dividen dan mendebet saldo laba ditahan. Yang kedua adalah tanggal pencatatan. Tanggal pencatatan adalah tanggal di saat para pemegang saham mengetahui nilai dividen yang akan mereka terima melalui pencatatan memorandum yang dibuat oleh perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal dividen tunai. Pada tanggal 20 Desember 2005, Inc. Corporation mengumumkan pembagian dividen sebesar $1.000 untuk setiap lembar saham beredar sebanyak 1.000 lembar yang akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005. Berikut jurnal untuk mencatat transaksi. Pada tanggal 20 Desember 2005 terjadinya pengumuman dividen dengan jurnal bagian debit ada laba ditahan dividen kas sebesar 1 juta. 1 juta ini berasal dari $1.000 dikali dengan 1.000 lembar saham yang beredar. Dan bagian kredit ada hutang dividen kas sebesar 1 juta. Pada tanggal 28 Desember 2005 terjadinya pencatatan. Namun tidak ada jurnal yang perlu dibuat karena perusahaan hanya perlu menunjukkan pencatatan yang dilakukan pada tanggal 20 Desember 2005 sehingga para pemegang saham mengetahui berapa besar dividen yang akan mereka terima pada saat pembayaran nanti. Pada tanggal 20 Januari 2006 terjadinya pembayaran dividen dengan bagian debit hutang dividen sebesar 1 juta dan bagian kredit ada kas sebesar 1 juta. Dividen yang kedua adalah dividen properti. Dividen properti ini biasanya berbentuk surat berharga milik perusahaan lain yang dimiliki oleh perusahaan. Dividen ini bisa berupa real estate, gedung, barang dagang, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh soal dari dividen properti. Contoh, Milan Corporation mempunyai 10.000 lembar saham Torino Corporation dengan harga perolehan $1.100.000. Pada tanggal 20 Desember 2005 diumumkan pembagian properti dividen untuk setiap lembar saham Milan Corporation yang beredar 5.000 lembar. Pengumuman dividen tersebut dicatat pada tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006.
Berikut jurnal untuk mencatat transaksi tersebut. Pada tanggal 20 Desember 2005 terjadinya pengumuman dividen. Dengan jurnal, bagian debit adalah bagian dividen properti sebesar $550.000. $550.000 ini berasal dari $1.100.000 dibagi dengan 10.000 lembar saham yang beredar, kemudian dikalikan dengan 5.000 lembar saham. Kemudian bagian kredit ada hutang dividen properti sebesar $550.000. Kemudian pada tanggal 20 Desember 2005 terjadinya pencatatan keuntungan. Dengan bagian debit ada investasi saham PTX sebesar 50.000. 50.000 ini berasal dari 5.000 lembar dikali dengan $10. Kemudian bagian kredit ada keuntungan yang belum direalisasi sebesar 50.000. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2005 terjadinya pencatatan dividen, tetapi tidak ada jurnal. Kemudian pada tanggal 20 Januari 2006 terjadinya pembayaran dividen. Dengan jurnal, bagian debit ada hutang dividen properti sebesar $550.000. Dengan bagian kredit, investasi saham PTX sebesar $550.000. Nah, jenis dividen yang ketiga adalah dividen scrip. Biasanya perusahaan tidak dapat membayar dividen pada saat ini, namun perusahaan memilih untuk membayar dividen di suatu tanggal di masa depan. Scrip yang diterbitkan hanya merupakan bentuk khusus dari wesel bayar. Biasanya, dividen scrip ini hanya dapat diumumkan apabila perusahaan memiliki saldo laba ditahan yang cukup namun kekurangan kas. Dividen scrip ini bisa berbunga dan bisa tidak berbunga. Yang ketiga, saya akan menjelaskan contoh soal dari dividen scrip. Pada tanggal 20 Desember 2005 diumumkan pembagian dividen dalam bentuk wesel promise sebesar $1 juta dengan bunga 10% per tahun. Pengumuman dividen tersebut dicatat pada tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Berikut jurnal untuk mencatat transaksi tersebut. Pada tanggal 20 Desember 2005 terjadinya pengumuman dividen. Dengan jurnal, bagian debit laba ditahan dividen scrip sebesar $1 juta dengan kredit wesel bayar $1 juta. Pada tanggal 28 Desember 2005 terjadinya pencatatan dividen, namun tidak ada jurnal. Selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2006 terjadinya pembayaran dividen, maka jurnalnya adalah bagian debit wesel bayar sebesar $1 juta. Kemudian biaya bunga di sebelah debit sebesar $8.333 dengan kredit kas sebesar $1.8.333. Nah, jenis dividen yang keempat adalah dividen likuidasi. Dividen likuidasi adalah dividen yang sebagian merupakan pengembalian modal dan bukan dari laba ditahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh soal dari dividen likuidasi. Pada tanggal 20 Desember 2005, Loren Company menerbitkan dividen kepada para pemegang saham sebesar $1.200.000. Pengumuman dividen tunai ini menyatakan bahwa $900.000 harus dipertimbangkan sebagai laba dan sisanya merupakan pengembalian modal. Pengumuman dividen tersebut dicatat pada tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Berikut jurnal untuk mencatat transaksi tersebut. Pada tanggal 20 Desember 2005 terjadinya pengumuman dividen dengan jurnal bagian debit laba ditahan sebesar $900.000. Kemudian tambahan modal di store berada di sebelah debit sebesar $300.000. Maka kreditnya adalah hutang dividen sebesar $1.200.000. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2005 terjadinya pencatatan dividen, namun tidak ada jurnal. Pada tanggal 20 Januari 2006, maka dilakukannya pembayaran dividen. Dengan jurnal, bagian debit adalah hutang dividen sebesar $1.200.000 dan bagian kredit adalah kas sebesar $1.200.000. Nah, dividen yang kelima adalah dividen saham. Dividen saham adalah pembagian saham tambahan tanpa dipungut biaya kepada para pemegang saham sebanding dengan saham-saham yang dimilikinya. Nah, dividen saham sendiri mempunyai 3 tujuan. Yang pertama, untuk menahan laba secara tetap, yaitu dengan menekan kapitalisir laba tidak dibagi dan mengkreditkan modal saham.
Tujuan yang kedua adalah membagikan dividen tanpa menggunakan pembayaran tunai dan aktiva diperlukan untuk modal kerja dan ekspansi. Nah, tujuan yang ketiga adalah untuk menaikkan jumlah saham yang beredar sehingga harga pasar akan turun. Nah, selanjutnya adalah ukuran dividen saham. Ukuran dividen saham ada dua, yaitu dividen saham kecil dan dividen saham besar. Dividen saham kecil kurang dari 20% dari saham perusahaan yang diterbitkan, dicatat pada nilai pasar wajar. Sedangkan dividen saham besar lebih dari 20-25% dari saham perusahaan yang diterbitkan, dicatat pada nilai nominal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh soal dari dividen saham. Ilustrasi, Midland Corporation memiliki 50.000 saham yang diterbitkan dan beredar. Nilai nominal saham sebesar $10 per saham dan nilai pasarnya sebesar $15 per saham. Berikut jurnal transaksinya. Apabila dividen saham 10% diumumkan, maka jurnalnya bagian debit laba ditahan dividen saham dengan nilai 75.000 dari 50.000 dikali 10% dikali 15. Kemudian di sisi kredit ada dividen saham biasa yang didistribusikan sebesar 50.000. Kemudian premi saham-saham biasa pada sisi kredit sebesar 25.000. Kemudian apabila saham diterbitkan dengan bentuk jurnal seperti berikut. Dividen saham biasa yang didistribusikan berada pada sisi debit sebesar 50.000. Kemudian pada sisi kredit ada modal saham-saham biasa sebesar 50.000. Sekian penjelasan tentang ekuitas pemegang saham yang dapat saya sampaikan. Apabila ada penjelasan yang kurang tepat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.